Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Bikuntoro. Di sini saya dan tim saya akan mempresentasikan rancangan usaha ayam broiler open house. Yang pertama, di sini tim saya akan menjelaskan mengenai sanitasi dan biosecurity. Yang kedua, yaitu penjelasan mengenai sistem pemeliharaannya. Yang ketiga, yaitu ransum pemberian pakannya. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu penjelasan mengenai heater. Kami akan menjelaskan tentang teknologi serta perhitungan biaya. Berapa yang kita keluarkan ketika kita ingin membangun sebuah peternakan ayam broiler open house. Biosecurity dan sanitasi. Biosecurity merupakan upaya pencegahan pada ternak untuk mengendalikan penyakit. Yang pertama yaitu biosecurity konseptual, upaya pencegahan penyakit pada ternak dengan memperhatikan Sistem pemeliharaan. Pemeliharaan pada ayam dilakukan dalam satu periode produksi dengan rata-rata waktu selama 30 hari. Yaitu pertama, penanganan pada DOC dengan cara melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, pemeliharaan fase starter. Periode starter yaitu di umur 0 sampai 3 minggu. Pada masa ini, kegiatan pencegahan penyakit sangat perlu diperhatikan. Selain dari sanitasi lingkungan dan sterilisasi peralatan kandang, pemberian vitamin dan pelaksanaan vaksinasi juga perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga, pemeliharaan fase finisher. Periode finisher di umur di atas 3 minggu. Di masa fase finisher ini, konsumsi pakannya meningkat dibandingkan dari fase starter. Suhu kandang juga harus diperhatikan supaya ayam tidak kepanasan. Untuk yang poin ketiga, pemberian pakan. Pemberian pakan sendiri itu tidak asal diberikan kepada ayam, karena pada fase-fase milik ayam sendiri itu memiliki pakan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, yaitu pada fase pre-starter itu menggunakan pakan berbentuk mesh, yaitu berbentuk serbuk. Karena pada saat masa pre-starter, kecernaan pada ayam tersebut masih belum mumpuni apabila dimasuki oleh pakan-pakan yang keras. Kemudian yang kedua, fase starter itu menggunakan pakan berbentuk crumble. Pakan berbentuk crumble ini lebih kasar daripada pakan yang berbentuk mesh tadi. Kemudian yang ketiga, pakan berbentuk pelet. Pakan berbentuk pelet ini relatif lebih keras dan juga digunakan untuk fase finisher. Terima kasih. Pemberian vitamin dan obat. Pemberian obat, vitamin, dan vaksin dilakukan berdasarkan situasi di kandang. Pemberian tidak hanya untuk mengobati, namun sebagai pencegahan. Program pengobatan dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang terkena pada ayam yang dipelihara dalam kandang. Penyakit
yang menyerang pada ayam broiler terjadi karena virus, bakteri, fungi, nutrisional, parasit, dan protozoa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang liter. Alas kandang atau dikenal dengan liter. Liter merupakan bahan untuk mengisi alas kandang yang bertujuan untuk menyerap air. Liter juga menjadi kunci kesuksesan dalam pemeliharaan ayam, terutama pada masa awal pemeliharaan ayam, karena membatasi kontak langsung antara kaki ayam dengan lantai dingin, sehingga ayam merasa lebih nyaman. Bahan liter yang biasanya digunakan yaitu jerami padi, parutan kayu, dan bekam padi. Di sini saya menjelaskan tentang teknologi menggunakan kandang open house tetapi memakai sistem otomatis mulai dari sistem ventilasi, pemberian pakan dan minum. Karena di zaman modern sekarang sistem kandang modern yang berbau teknologi suatu keharusan. Tapi dalam berternak tidak harus selalu menggunakan closed house. Rencana anggaran biaya kandang open house. Yang pertama, biaya modal pembuatan kandang 300 juta kali 10 kandang sama dengan 3 miliar. Asumsi umur kandang selama 15 tahun. Biaya penyusutan per tahun 3 miliar per 15 tahun sama dengan 200 juta per tahun. Dalam 1 tahun dapat digunakan 8 kali panen. Biaya koefisien kandang per panen 200 juta per 8 kali panen sama dengan 25 juta. Yang kedua, biaya variabel operasional, yakni 306 juta kali 10. Total 3 miliar 603 juta 320 ribu. Yang ketiga, total biaya produksi, biaya variabel plus biaya koefisien investasi. Biaya variabel 3 miliar 603 juta 320 ribu plus biaya koefisien investasi 25 juta. Total 3 miliar 88 juta 200 ribu. Yang keempat, hasil panen 100 ribu kurangi 3% sama dengan 97.000 ekor. Pada saat ayam siap panen, berat rata-rata 2 kg sehingga jumlah 97.000 ekor kali 2 kilo sama dengan 194.000 kg. Nomor 5, biaya asumsi harga ayam per kilo kurang lebih 18.000 per kilo ya. Nomor 6, hasil perolehan usaha 194.000 kilo kali 18.000, total 3 miliar 492 juta. Ketujuh, keuntungan yang diperoleh 3 miliar 492 juta kurangi 3 miliar 88 juta 200 ribu, total 403 juta 800 ribu. Kemudian biaya pembuatan kandang ayam di Batu. Sebelum memasuki biaya maupun bahan-bahan yang akan kita sebutkan nanti, alasan kami memilih kandang di Batu yaitu adalah karena iklimnya yang relatif dingin. Oleh karena itu, di iklim yang relatif dingin ini ayam tidak mudah untuk terserang yang namanya heat stress atau stres karena panas, sehingga tidak sedikit peternak ayam yang ada di Indonesia itu memilih lokasi maupun daerah yang memiliki iklim dingin atau cuaca yang relatif di tataran tinggi maupun bersuhu dingin. Nah, kemudian pada slide PPT kami juga telah menampilkan di situ ada contoh kandang open house postal
yang dimana open house postal ini dengan kapasitas sekitar 100.000 ekor. Nah, untuk kandang itu sendiri, pada bagian dinding-dindingnya kita menggunakan jaring-jaring agar udara yang masuk itu bisa keluar lagi, atau bisa bergantian udara masuk kemudian langsung keluar tanpa adanya penghambatan udara di dalam tersebut, sehingga memiliki keunggulan yaitu pada kandang ini apabila terjadi kenaikan tingkat amonia itu tidak sampai menimbulkan penyakit maupun stres ataupun dampak buruk lainnya bagi ayam tersebut. Kemudian bahan-bahan yang kami butuhkan dalam pembuatan kandang ayam di Batu sendiri antara lain bambu, tiang beton, balok lantai, kawat tali, kemudian galvalum. Nah, pada galvalum ini, pada kandang kita menggunakan genteng berupa galvalum dikarenakan kandang yang kita pilih ini berada di dataran tinggi, sehingga kita menggunakan galvalum agar di siang hari cahaya matahari itu bisa hangat ketika di dalam masuk ke dalam kandang untuk menghangatkan dari ayam itu sendiri. Juga peternak-peternak lain yang berada di dataran tinggi maupun di suhu yang relatif dingin itu menggunakan genteng berupa galvalum. Kemudian baut kayu, asbes itu sendiri kita biasanya digunakan untuk di pinggir bagian bawah. Nah, itu untuk menghalangi predator menyerang maupun hewan-hewan lain yang akan masuk ke dalam kandang yang akan mengganggu produktivitas pada ternak tersebut maupun mengancam pada ternak tersebut. Kemudian tandon air, kita menggunakan tandon air di bagian samping kandang maupun di belakang kandang. Biasanya juga ada yang di belakang kandang, yang dimana tandon air ini digunakan untuk suplai air minum yang digunakan pada ayam ternak tersebut. Nah, untuk minum ayam dari ini sendiri itu langsung mengalir pada nipel-nipel yang ada di dalam kandang. Kemudian lampu, mesin genset, pemanas. Nah, untuk pemanas ini karena kita memilih daerah yang memiliki suhu yang relatif dingin ataupun dataran tinggi, sehingga apabila ada kenaikan suhu yang melebihi batas yang telah ditentukan, kita menggunakan pemanas agar ternak yang berada di dalam kandang tersebut tidak sampai mengalami kematian yang signifikan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.